Hei kamu, iya kamu, jangan melihat ke samping. Kamu yang sedang menonton video ini, apakah kamu tahu apa itu tumpahan minyak? Ya, benar itu. Selamat Anda memenangkan hadiah satu buah gelas cantik. Tapi bohong. Ya. Bukan tumpahan minyak yang itu, tapi tumpahan minyak yang menyebabkan penderitaan untuk makhluk hidup, sehingga mereka tidak bisa hidup dengan damai. Mereka kehilangan rumah mereka, kehilangan keluarga mereka. Sungguh kejam sekali. Hei, jangan kemana-mana dulu, karena kelompok 2 akan memaparkan tentang oil spill. Emang kamu sendiri tahu apa itu oil spill? Bukan sombong, tentu saja saya tahu. Sombong amat. Apa coba? Makanya belajar. Kamu terlalu bacot, dengarkan saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian. Saya Armeita Rifki Hadianti. Saya Asifadina Aisyah. Saya Thoriqul Jannah. Saya Fadilangga Kurniawan. Saya Rahma Isnaini Kamila. Saya Armanda Andi Samahendra. Saya Mubarak. Saya Rizal Ahmad Taufik. Saya Tanwirul. Saya Karisma Nurwaida Indraswari. Kami dari Ilmu Kelautan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dan di video ini kami akan memaparkan mengenai oil spill Atau tumpahan minyak yang ada di laut. ada beberapa aspek yang akan kami jelaskan. Oke, langsung saja ke karakteristik limbah. Limbah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah benda yang sudah tidak bernilai dan tidak berharga, serta bisa disebut juga dengan sisa produksi. Sedangkan menurut para ahli, menurut Susilo Arno 2007 adalah sisa hasil program manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan pembuangan limbah akan sangat berbahaya jika tidak adanya pengolahan terlebih dahulu. Serta menurut Karmana 2007, limbah adalah sisa kegiatan manusia yang dapat menjadi pencemaran atau polusi bagi lingkungan sekitar. Perlu kalian ketahui, karena limbah dapat mengakibatkan pencemaran serta polusi yang dapat membahayakan lingkungan, limbah juga memiliki bentuk serta karakteristik tersendiri. Limbah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas, serta limbah B3 atau bahan berbahaya beracun. Limbah memiliki karakteristik tersendiri. Tujuannya yaitu memudahkan dalam proses pengolahan dan mengetahui bagaimana pemanfaatannya agar tidak merugikan lingkungan. Selain itu, karakteristik limbah itu sangat beragam. Dapat dijadikan pertimbangan langkah apa yang akan dibuat untuk menanggulanginya. Limbah berdasarkan karakteristiknya itu dibagi menjadi 3, yaitu limbah fisik, limbah kimia, serta limbah biologi. Nah, untuk limbah fisik itu berupa zat padat, bau, suhu, dan warna, serta kekeruhan yang biasa dijumpai di pembuangan sampah atau pembuangan yang ada di sungai. Berikutnya yaitu limbah yang berkarakteristik kimia. Limbah yang berkarakteristik kimia ini dapat berupa bahan organik, beberapa senyawa kimia, dan logam berat. Dan yang terakhir, limbah yang berkarakteristik biologi. Nah, limbah yang berkarakteristik biologi ini dimana pada limbah tersebut digunakan indikator berupa bakteri. Oke, jadi bahan-bahan pencemar yang dibuang ke laut itu diklasifikasikan atas senyawa konservatif,
yaitu senyawa yang sukar terurai dan senyawa non-konservatif atau senyawa yang mudah terurai di perairan. Polutan yang masuk ke perairan laut ini seringkali mengandung senyawa konservatif dan non-konservatif. Salah satu di antaranya adalah polutan minyak. Nah, polutan minyak ini merupakan polutan yang memiliki potensi besar mencemari air laut. Pencemaran minyak ini merupakan penyebab utama pencemar laut yang dapat membahayakan ekosistem laut karena laut dan biota perairan sangat rentan terhadap si minyak ini. Langsung saja untuk pengelompokan limbah minyak, secara struktur kimia dapat dibagi menjadi 5 famili. Untuk yang pertama ada hidrokarbon jenuh yang merupakan kelompok minyak yang dicirikan dengan adanya rantai atom karbon berikatan dengan atom hidrogen dan merupakan rantai atom jenuh. Selanjutnya untuk yang kedua ada aromatik. Nah, famili minyak ini adalah kelas hidrokarbon dengan karakteristik cincin yang tersusun dari 6 atom karbon. Nah, aromatik ini merupakan komponen minyak mentah yang paling beracun dan dapat larut dalam air sehingga dapat meningkatkan biofabilitas yang dapat menyebabkan terpaparnya organisme di dalam matriks tanah maupun pada badan air. Oke, yang ketiga ada aspalten dan resin. Jadi, minyak juga dikarakteristikan oleh adanya komponen-komponen lain seperti aspal dan resin yang merupakan komponen berat dengan struktur kimia yang kompleks berupa siklik aromatik, terkondensasi dengan lebih dari 5 ring aromatik dan naphtenoaromatik dengan senyawa gugus-gugus fungsional sehingga senyawa-senyawa tersebut memiliki polaritas yang tinggi. Untuk yang keempat ada komponen hidrokarbon yang terdiri dari nitrogen, sulfur, dan oksigen yang biasa disingkat sebagai NSO. Yang biasa sulfur ini lebih dominan daripada nitrogen dan oksigen. Berdasarkan contohnya adalah minyak mentah. Kemudian yang kelima terakhir ada porfirin, yaitu senyawa ini berasal dari degradasi klorofil yang terbentuk kompleks vanadium dan nikel. Saya akan menjelaskan salah satu pencemaran minyak di laut, yaitu berasal dari pipa bocor. Seringkali tumpahan minyak terjadi karena bocor atau pecahnya pipa baik di darat maupun di laut. Kalau di darat, pipa bocor terjadi karena ulah manusia. Sedangkan di laut, pipa bocor disebabkan oleh faktor keropos, tekanan dari dalam pipanya sangat kuat, kemudian tergerus jangkar, tertabrak oleh kapal, dan sambungannya lepas. Tumpahan minyak sebagian besar terjadi karena kelalaian manusia. Hanya kasus tumpahan minyak yang terjadi karena pecahnya drying laser yang terjadi pada sumur Makundo bisa dikategorikan karena gejala alam. Namun yang paling memprihatinkan tumpahan minyak karena awak kapal membuang minyak bekas ke laut. Berikut kami paparkan salah satu penyebab terjadinya tumpahan minyak. Pada tahun 2016, PT Pelindo II memberikan notifikasi kepada USCT Indonesia karena terjadi tumpahan minyak. Awalnya tumpahan minyak itu diduga berasal dari pecahnya selang dari dermaga yang terhubung kering. Namun hal itu ditepis oleh PT Pelindo. Kemudian otoritas pelabuhan menyebutkan minyak itu adalah minyak bekas yang dibuang dari sebuah kapal. Namun kapal yang membuang minyak tersebut tidak teridentifikasi. Agar kasus seperti ini tidak terulang lagi, para pemangku kepentingan di pelabuhan merumuskan solusi untuk menciptakan sistem deteksi atas kapal yang masuk ke pelabuhan. Hai guys, maaf kalau kamu aku mau menjelaskan bahasa Inggris. Kalau kamu gak paham bahasa aku, maaf ya, aku mesti belajar bahasa Indonesia. We're gonna talk about what is the effect of oil pollution in the sea. Antes de iniciar la instalación de tu muro, es necesario que tomes en cuenta lo siguiente. The ocean or the sea, the inside the ocean or the inside of the sea, they have a lot of animals, like the fisheries, like another animal. There are too much animals. Also, there are a lot
And also, today we gonna talk about what is the effective oil pollution in the sea. Oil, they are making, when they making oil, they have a danger for fishes. They are species of the animals of the sea. When the oil pollution they make is very large. Today we gonna talk about what they are the effects of the oil pollution in the sea by one. Okay, oil pollution, they have a lot of effects of oil pollution. The one of them, damage of fisheries. Most important part is all oil pollution is the damage of fisheries. Damage of fisheries, all the fishes or all the animals, not only fishes, all the animals, damage of all animals in a sea, so the wildfire and also decision oil please present the potential for animals have to deep ocean. So one thing damaging for an animal or for fishes in the sea, they also maybe they die, they may be to make sometimes the water of the sea it maybe become pollution. Something like that. So you don't understand what I'm gonna talk about. Again, sorry. Alright, and also for animals harm to deep ocean and coastal fishing and fisheries, and also the oil pollution is not good for fisheries. If person is not a fisheries, not a fish. If fisheries, that means the people they are fishing the fish. So fish is known as the people that getting or taking out inside of the fish. So that's you can call fisheries. Okay. The immediate effects of toxins and something oil waste. Oil waste means oil pollution. Oil pollution means oil waste. Same. You can choose every single word. Okay, no problem. The immediate effects of toxins and something oil waste may be bad mercury and contamination of fish and other food spices. Because when the oil pollution becomes a pollution, the fisheries they cannot eat because they are fish wastes because we cannot eat. Maybe when we eat fish, something like that about the oil pollution. A lot of people they can sleep, or maybe sometimes they can die. They can die because of they are eating what's the fishes, maybe because the effects of oil pollution. And also fishes and other food species for long-term ecological effects may be worse. Of course, because when the people using the inside the fishes, that fishes they become the worse, they become not good. So that is that's a big problem of oil pollution and effects of oil pollution up to now. Tidak langsung, dampak dari oil spill tersebut atau pencemaran laut akibat minyak dengan susunan kimianya yang kompleks dapat membinasakan kekayaan laut dan mengganggu kesuburan lumpur di dasar laut. Selain itu juga banyak sekali dampak-dampak yang terjadi akibat oil spill tersebut. Di antaranya dapat menghalangi sinar matahari masuk ke lapisan air laut. Lapisan minyak juga dapat menghalangi pertukaran gas dan mengurangi kelarutan oksigen sampai pada tingkat tidak cukup di aerob. Nah, oil spill juga dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem perairan, menurunnya kegiatan perekonomian lautan, dan ketika terjadi oil spill pada suatu perairan, maka kegiatan berlayar para nelayan akan terhenti, sehingga mengakibatkan terhentinya juga kegiatan perekonomian yang ada di pasar, rusaknya sumber hayati yang ada di perairan tersebut,
juga dapat mengganggu keberlangsungan hidup mangrove. Masa pemulihan yang dibutuhkan oleh ekosistem untuk melakukan pemulihan terhadap oil spill adalah berbeda-beda. Misalnya pada ekosistem mangrove membutuhkan waktu sekitar 10-50 tahun, salt marshes 5-20 tahun, dan sand beach sekitar 1-3 tahun. Kurangnya tempat ketersediaan pangan bagi makhluk hidup, tempat beristirahat, habitat, bersarang, bertengger, dan juga tempat berlindung. Menurunnya beberapa jenis satwa yang ada di ekosistem, misalnya penyu, burung bangau, dan juga kera. Selain itu juga, oil spill juga dapat merusak beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di sekitarnya, misalnya tempat rekreasi, tempat penelitian, tempat edukasi, pariwisata, transportasi, olahraga, budidaya rumput laut ataupun ikan, sumber air minum, ataupun tempat-tempat lain yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Selanjutnya yaitu contoh kasus tumpahan minyak yang ada di lautan. Contoh yang pertama yaitu Deepwater Horizon di Teluk Pantai Leusen, Meksiko. Deepwater Horizon merupakan sebuah kilang pengeboran yang didirikan oleh perusahaan asal Korea Selatan di lepas Pantai Leusen di Teluk Meksiko. Pada tanggal 20 April 2010, pengeboran tersebut meledak dikarenakan tekanan tinggi gas metana yang berada di dalam sumur pengeboran. Ledakan tersebut menumpahkan 4,9 juta minyak atau 780 meter kubik minyak. Ledakan tersebut mengakibatkan tercemarnya laut dan memutuskan rantai makanan yang berada di dalam laut tersebut, serta terancamnya ribuan spesies biota laut di perairan tersebut. Selain itu, 11 orang dinyatakan hilang pada peristiwa tersebut. Berdasarkan keputusan hakim, perusahaan tersebut harus bertanggung jawab dengan membayar denda sebesar 11,7 miliar US dollar atau sekitar 277 triliun jika dikonversikan ke nilai mata uang rupiah. Dan pada tanggal 10 September, perusahaan tersebut resmi dinyatakan ditutup. Contoh kasus selanjutnya yaitu Exxon Valdez di pantai Alaska. Pada tahun 1989, sebuah kapal tanker bernama Exxon Valdez dilaporkan kandas di lepas pantai Alaska. Sang kapten yang bernama Joseph Russellwood diduga sedang mabuk dan tidak dapat mengontrol kendali kapal, dan akhirnya kapal tersebut menabrak karang dan kandas. Kapal tersebut dilaporkan membawa 55 juta galon minyak yang setara dengan 210.000 meter kubik, dan 11 juta galon tersebut tumpah di lautan. Tumpahan minyak tersebut sangat mengancam habitat bagi salmon, berang-berang laut, singa laut, dan burung laut. Efek jangka panjang dari peristiwa ini dapat memakan waktu tahunan. Akan tetapi, efek jangka pendek dari peristiwa ini adalah kematian bagi 250.000 burung laut, 2.800 berang-berang, dan habitat lainnya di dalam lautan tersebut. Terjadi di lepas Laut Jawa, Indonesia. Kejadian ini bermula pada tanggal 12 Juli 2019 pada pukul 1:30 WIB saat dilakukannya re-entry di sumur YYA1 pada kegiatan reperforasi. Pada saat itu muncullah gelembung gas di anjungan YY dan juga rig Ensco 67 yang terletak di offshore ONWJ. Awalnya diduga gelembung gas muncul karena adanya anomali tekanan pada saat reaktivasi sumur dilakukan. Nah, pada tanggal 14 Juli 2019, para pekerja yang ada di Anjungan dan juga sekitarnya dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sumur YYA1 merupakan sumur eksplorasi yang pada tahun 2011 dibor dengan nama YYA4. Pada tanggal 16 Juli 2019, pihak PHE ONWJ pun menyatakan bahwa ini adalah kondisi darurat dan langsung mengirimkan surat kepada SKK Migas dan juga Kementerian ESDM. Pada tanggal yang sama, diketahui munculnya lapisan minyak di permukaan laut sekitaran munculnya gelembung gas.
Nah, tumpahan minyak itu terlihat pada tanggal 17 Juli 2019, lalu mencapai pantai arah barat pada tanggal 18 Juli 2019. Studi kasus ketiga yaitu tumpahan minyak Montara. Kejadiannya yaitu pada tahun 2009 yang terjadi di Montara yang melibatkan perusahaan Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited. Antes de iniciar la instalación de tu muro, es necesario que tomes en cuenta lo siguiente. Atau disingkat PTTEP. Bocornya minyak mentah ke Laut Timur disebabkan meledak dan terbakarnya unit pengeboran West Atlas milik ladang minyak Montara. Kasus ini dikenal dengan tumpahan minyak Montara. Kronologinya yaitu pertama, pencemaran Montara tahun 2009 di Laut Timur terjadi di perairan Australia, kemudian merembes masuk secara luar biasanya ke perairan Laut Timur Indonesia. Luasan tumpahan minyak Montara pada tahun 2009 itu diperkirakan mencapai kurang lebih 90.000 km persegi. Ada beberapa pihak yang terlibat atas kejadian tersebut, yaitu PTTEP, Australian Maritime Safety Authority atau AMSA, perusahaan Halliburton, dan Seadrill Norway. Kasus dalam tumpahan minyak Montara ini mengakibatkan 1 kali 24 jam banyak sekali ikan besar dan kecil mati di kawasan perairan Indonesia. Selanjutnya ada kasus tumpahan minyak di Karawang. Pada tahun 2019, Pertamina kembali dihadapkan oleh insiden tumpahan minyak yang melanda pesisir pantai Karawang. Insiden tersebut terjadi di lokasi pemboran lepas laut milik PT Pertamina Hulu Energy Offshore Northwest Java. Antes de iniciar la instalación de tu muro, es necesario que tomes en cuenta lo siguiente. Atau disingkat ONWJ. Insiden tersebut terjadi pada 12 Juli 2019. Kronologinya yaitu pada 12 Juli pukul 1.30 dini hari pada saat melakukan re-entry dari drilling activity di sumur YA1, kemudian muncul gelembung gas. Pada 16 Juli 2019 ada oil seam atau lapisan minyak di permukaan laut, dan pada 17 Juli 2019 tumpahan minyak tersebut mulai terlihat di sekitar Anjungan. Efek dari tumpahan minyak di Karawang tersebut yaitu merusak biota laut seperti ikan, kerajungan, udang, dan karang pun mati. Cara menanggulangi pencemaran minyak di laut ada 5. Yang pertama yaitu in situ burning, dengan melakukan pembakaran minyak pada permukaan air sehingga mampu mengatasi kesulitan pemompaan minyak dari permukaan laut. Cara ini membutuhkan ketersediaan bom atau barir yang tahan api. Yang kedua yaitu dengan melakukan pemisahan minyak secara mekanis melalui 2 tahap, yaitu melokalisir tumpahan minyak dengan menggunakan bombs dan melakukan pemindahan minyak ke dalam wadah dengan menggunakan peralatan mekanis yang disebut skimmer. Yang ketiga yaitu dengan cara bioremediasi, yaitu mempercepat proses yang terjadi secara alami, misalkan dengan menambahkan nutrien sehingga terjadi konveksi sejumlah komponen menjadi produk yang kurang berbahaya seperti CO2, air, dan biomas. Yang keempat yaitu dengan cara sorben, dengan menggunakan sorben yang bisa menyisihkan minyak melalui mekanisme absorpsi, yaitu penempelan minyak pada permukaan sorben, dan absorpsi, yaitu penyerapan minyak ke dalam sorben. Cara yang kelima yaitu dengan dispersan kimiawi, dengan memecah lapisan minyak menjadi tetesan kecil, sehingga mengurangi kemungkinan terperangkapnya hewan ke dalam tumpahan. Tahukah Anda akan ada balasan bagi mereka yang melakukan kerusakan di muka bumi yang elok ini, yaitu pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 33. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب
Semoga video ini bermanfaat. Dan ingat ya, Tetap stay di rumah. segera pulang. Kita bisa kembali beraktivitas seperti semula lagi. Salam dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi